Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Sehat semuanya ya? Harus tetap sehat karena kita akan mulai mempelajari pembelajaran kelima di tema 5 subtema 1 ini. Ada apa saja yang akan kita pelajari di pembelajaran kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari kembali tentang lagu-lagu bertangga nada minor. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang daur hidup hewan dan tentang peta pikiran. Baik, langsung ke materi pertama. Lagu-lagu bertangga nada minor. Masih ingat ciri-ciri dari lagu-lagu bertangga nada minor? Ya. Yang pertama itu adalah bawaannya atau sifatnya sedih, sendu, dan hikmat. Ya. Lawan dari tangga nada mayor yang bersemangat. Dan lagu-lagu bertangga nada minor ini lagunya bersifat sedih, sendu, dan hikmat. Berikutnya, jarak interval nadanya 1,5, 1, 1, 1, setengah, 1, 1. Ya, dan biasanya diawali dengan nada la. Nah, kalau yang mayor diawali dengan nada do, kalau yang minor diawali dengan nada la. Masih ingat contohnya apa saja? Ya, ini dia contoh-contoh lagu bertangga nada minor. Ada Desaku, kemudian ada Mengheningkan Cipta, kemudian ada Indonesia Pusaka, ada Gugur Bunga, ada Ibu Pertiwi, dan banyak lagi. Ya, dan masih banyak lagi. Silakan nanti kalian ingat-ingat kembali apa saja lagu-lagu yang bertangga nada minor. Nah, berikutnya daur hidup hewan. Apa itu daur hidup? Ayo. Siapa yang tahu daur hidup itu apa? Ya. Jadi, daur hidup itu adalah proses atau siklus atau perputaran hidup atau perubahan. Ya. Jadi, dalam dunia hewan, hewan itu selalu mengalami perubahan, baik perubahan pertumbuhan, tambah besar, tambah tinggi, ataupun perubahan dalam perkembangannya. Ya, tingkat emosinya semakin matang, tambah bijaksana, kemudian kedewasaannya juga tambah dewasa, dan lain sebagainya. Nah, dalam pertumbuhan ini, dalam perubahan ini, ada yang mengalami perubahan bentuk atau bermetamorfosis, ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk atau tidak bermetamorfosis. Nah, kita lihat satu-satu. Kita mulai dari metamorfosis. Apa itu metamorfosis? Tadi kan daur hidup perubahan. Nah, jadi metamorfosis ini adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang berbeda. Mulai dari hewan itu muda sampai hewan itu dewasa. Proses-proses yang dilaluinya dalam daur hidupnya itu berbeda-beda bentuknya. Itu metamorfosis. Ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini ya kita lihat contohnya. Nah, tapi sebelum kita lihat contohnya, perubahan bentuk hewan ini ada yang mengalami perubahan yang sempurna dan ada juga yang tidak sempurna. Maksudnya seperti apa? Sabar, kita lihat dulu contohnya. Ya. Nah, ini dia contohnya. Hewan apa itu? Ya, kalian perhatikan daur hidup dari kupu-kupu tersebut. Apakah bentuknya selalu sama dari tahapan satu ke tahapan berikutnya sampai kembali ke tahapan semula? Ya, bentuknya sangat-sangat berbeda. Ya.
Tahapannya apa saja? Mulai dari dewasa, kemudian dia bertelur, telurnya menetas, berubah lagi bentuknya menjadi larva, dalam hal itu ulat. Kemudian larva itu berubah lagi bentuknya menjadi pupa atau kepompong. Kemudian berubah lagi bentuknya menjadi kupu-kupu. Terus begitu sampai dewasa. Dan terus kembali berputar siklusnya. Terus kembali seperti itu. Itu namanya daur hidup. Ya. Perubahan bentuknya sangat-sangat berbeda. Mulai dari dia muda sampai kembali dewasa. Tidak ada yang sama persis. Ya. Maka kupu-kupu ini dikatakan bermetamorfosis sempurna. Nah, berbeda dengan yang tidak sempurna. Kita lihat. Hewan apa itu? Ya, itu hewan jangkrik, ya. Kita lihat tahapannya, siklusnya, kita lihat daurnya. Dari telur berubah bentuknya menjadi nimfa. Apa bedanya? Ya, beda memangnya dari telur ke nimfa, kemudian dari nimfa ke imago atau dewasa. Sedikit berbeda. Ya, sedikit berbeda tapi tidak sama persis. Apa yang berbeda? Sayapnya belum tumbuh. Kemudian apa? Kaki-kakinya. Tapi kan sekilas sama. Nah, itu dia. Hewan jangkrik ini mengalami perubahan bentuk, tapi tidak terlalu berbeda dengan induknya, dengan semula. Ya, makanya hewan jangkrik ini dikategorikan mengalami daur hidup metamorfosis tidak sempurna. Karena bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya tidak terlalu berbeda atau ada kemiripan. Nah, dengan induknya, maka dia dikatakan tidak sempurna. Lain halnya lagi dengan hewan-hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya ayam. Dari mulai dia menetas sampai kembali dewasa, itu bentuknya tidak ada yang berubah. Ya hanya besar kecilnya saja. Ya kan? Lebih mirip lagi. Beda dengan jangkrik. Kalau jangkrik masih ada perbedaannya. Tapi kalau ayam ini hampir sama persis dengan induknya. Maka hewan ini tidak mengalami metamorfosis. Karena bentuknya sama dari mulai dia kecil, muda sampai dewasa. Ya. Nah, jadi itu perbedaan perubahan bentuk yang dialami oleh hewan. Jadi yang bermetamorfosis ini umumnya adalah kelompok hewan serangga. Ya, yang mengalami metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna umumnya adalah hewan serangga. Nah, apalagi contoh-contohnya? Nah, kita lihat lagi contoh-contohnya. Yang bermetamorfosis sempurna itu contohnya apa saja? Nah, ada lalat, kupu-kupu, dan juga nyamuk. Ya, sementara yang tidak sempurna ada belalang, capung, dan kecoa. Lihat, serangga semua kan? Ya. Nah, nanti silakan kalian cari tahapan-tahapan dari masing-masing hewan tersebut. Ya. Untuk lebih memperjelasnya lagi, silakan nanti kalian cari tahapannya apa saja. Buktikan apakah lalat itu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda dari tahapan satu ke tahapan berikutnya, ataukah ada kemiripan. Ya. Nah, itu dia. Itu hewan-hewan yang bermetamorfosis. Sementara hewan yang tidak bermetamorfosis itu tadi selain ayam juga ada ikan, ada
kucing, ada beruang, ada burung, ada hewan-hewan tingkat tinggi lainnya, hewan-hewan vertebrata lainnya secara umum. Mereka tidak bermetamorfosis, ya, karena bentuk tubuh mereka tidak mengalami perbedaan, tidak mengalami perubahan yang signifikan, ya, berbeda dengan serangga-serangga tadi. Oke, itu tentang perubahan bentuk pada hewan, ya, dalam daur hidup mereka. Nah, kemudian apa itu mind map atau peta pikiran? Nah, peta pikiran ini adalah salah satu cara untuk mencatat, tapi dengan cara-cara yang kreatif dan efektif. Ya, kenapa kreatif? Ya karena banyak gambar-gambar disajikan dalam bentuk gambar-gambar, dalam bentuk cabang-cabang, dalam bentuk pohon, dalam bentuk macam-macam. Nah, seperti yang tadi kalian lihat dari awal sampai sekarang, yang kalian lihat itu adalah peta pikiran. Bapak menyampaikan materi tentang tangga nada minor. Nah, tadi kan ada cabang-cabangnya. Nah, itu peta pikiran. Kemudian Bapak menyampaikan tentang daur hidup hewan, cabangnya. Itu peta pikiran. Salah satu contoh peta pikiran. Tidak terlalu banyak kalimat. Tapi poin-poinnya yang dicantumkan di situ, tambahkan gambar-gambar yang sesuai, yang menarik. Nah, itu peta pikiran. Ya. Terus bagaimana dengan penjelasannya, kalimat-kalimatnya? Bisa kalian tambahkan poin-poinnya. Tadi kan ada pengertian metamorfosis, apa tambahkan sedikit kalimatnya, intinya, ya. Tidak harus kalimat panjang. Ya, jadi ini kan untuk mencatat, meringkas catatan. Nah, peta pikiran ini juga bisa kalian terapkan, aplikasikan, bisa kalian pakai untuk menguraikan, untuk mempelajari, atau untuk menjelaskan, mencari informasi-informasi yang terdapat di dalam sebuah kalimat, sebuah teks. Ada kemarin kan disampaikan teks panjang. Kalian diminta untuk mencari informasi-informasi penting dalam teks itu. Nah, kalian bisa mulai mencarinya dengan menggunakan kalimat tanya, dengan menggunakan kata-kata tanya. Mulai dari apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Ya, kata-kata tanya ini bisa kalian pakai untuk mencari informasi-informasi penting dari sebuah teks. Nah, contoh yang Bapak sampaikan dalam materi ini, kalau kalian lihat di buku itu kan panjang, banyak. Nah, maka Bapak buat dalam bentuk peta pikirannya. Apa pengertian dari metamorfosis? Ya. Bagaimana prosesnya? Mengapa lagu-lagu bertangga nada minor itu sifatnya sedih dan lain sebagainya. Ya. Cara mudahnya dengan menggunakan kata-kata tanya ini. Nah, selebihnya kalian buat gambarnya yang sesuai, kalian tambahkan ornamen lainnya, hiasannya, tidak juga terlalu ramai, tidak juga terlalu polos. Kemudian mainkan dengan warna, macam-macam warna, ya. Maka jadilah sebuah peta pikiran. Oke, paham sampai sini ya? Jadi peta pikiran ini untuk meringkas catatan, untuk menjelaskan, mencari informasi-informasi penting dari sebuah teks. Ya. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini.
Nah, seperti biasa, untuk lebih memantapkan pemahaman-pemahaman kalian, nah, Bapak ingin kalian belajar melengkapi peta pikiran. Kalian lihat di buku pena di halaman 94. Nah, di sana ada sebuah teks. Silakan kalian lengkapi peta pikiran. Ya, cari informasi pentingnya, lengkapi peta pikirannya, buat sekreatif mungkin. Tidak harus sama dengan yang di buku, cabang ke bawah tidak harus. Kalian buat sekreatif mungkin. Kalian kembangkan, ya. Boleh kalian ambil contoh dari video materi ini. Kemudian Bapak minta kalian untuk menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tadi sekilas sudah Bapak tampilkan di dalam video ini. Contohnya seperti apa, tahapannya apa saja. Nah, tinggal kalian jelaskan kembali dengan bahasa kalian dan berikan masing-masing contohnya. Hewan apa yang bermetamorfosis sempurna dan apa yang tidak sempurna. Oke? Nah, sementara untuk yang lagu minor, kalian tinggal nyanyikan, cari contoh-contohnya dan nyanyikan. Oke? Dua ini yang ingin Bapak minta dari kalian. Oke, baik. Terima kasih Bapak sampaikan ya atas kesempatannya. Kemudian jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian dengan menerapkan protokol kesehatan selalu, dan jangan lupa tugas-tugas diselesaikan. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya dengan materi-materi berikutnya, dan sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.